Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Bambu adalah tanaman yang pastinya kita kenal. Bambu masuk dalam tanaman rumput-rumputan yang berongga dan beruas. Mereka cukup berbeda dengan jenis pohon yang memiliki kulit dan kayu. Ada banyak jenis tanaman bambu. Mereka tersebar di berbagai wilayah di bumi ini, entah di tempat bersuhu dingin maupun di tempat panas. Sebenarnya, bambu cukup bermanfaat bagi manusia, tapi di tempat admin kadang dianggap tanaman yang mengganggu, sehingga tak jarang dibuang dari kebun. Ya, meski nantinya tunas bambu juga bakal tumbuh lagi. By the way, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Ada bambu yang mampu tumbuh hingga 1 meter dalam 1 hari. Wow. Tentunya tergantung jenis bambu dan kondisi lingkungannya juga sih. Sepertinya pengenalan tentang bambu cukup sekian saja, karena channel ini bukan membahas tentang tanaman. Kita kembali ke topik pembahasan. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang para hewan pemakan bambu. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Jika ada pertanyaan tentang hewan pemakan bambu, pasti hewan pertama yang terbayang adalah panda. Beruang berwajah lucu ini memang menjadi salah satu hewan dengan menu makan utama berupa bambu. Berbeda dengan jenis beruang lain yang makanan utamanya berupa daging, 99% makanan panda adalah bambu. Panda biasanya memakan daun dan ranting bambu. Mereka juga menyukai batang bambu yang masih muda. Kalau bambu yang sudah tua, sepertinya agak sulit untuk dimakan. Menu makan panda yang berupa bambu ternyata mempengaruhi perilaku mereka, khususnya pada betina yang tengah melahirkan bayi. Induk panda hanya mau merawat 1 bayi saja, dan jika sang induk melahirkan lebih dari 1 bayi, maka ia hanya akan merawat 1 bayi dan mengabaikan bayi lainnya. Mengutip laporan dari BBC Earth, sisi gelap induk panda ini dikarenakan beberapa alasan. Dan salah satunya adalah pengaruh dari menu makan mereka yang berupa bambu. Induk panda merasa tidak mampu jika harus merawat lebih dari 1 bayi, karena nutrisi dari bambu yang mereka makan terbilang sangat kecil. Dan jika harus merawat 2 bayi atau bahkan lebih, maka sang induk bisa saja mengalami stres, atau mungkin saja malah mengalami kematian karena kekurangan nutrisi. Serba salah juga ya. Makanan utamanya bambu, tapi nutrisinya kecil banget. Harusnya panda menambah menu makan lain yang mungkin lebih bergizi, misalnya seblak atau cimol. Panda merah bukanlah jenis panda. Mereka bukan anggota keluarga beruang. Alasan hewan ini diberi nama panda merah atau red panda adalah karena bentuk dan perilaku mereka yang memang mirip panda. Panda merah tersebar di kawasan Asia Tengah. Mereka adalah omnivora. Salah satu menu makan favoritnya adalah bambu. Panda merah biasanya hanya memakan daun bambu yang masih muda. Mereka jarang terlihat memakan batang bambu. Ada beberapa bukti yang memperlihatkan kambing tengah memakan daun bambu. Bukannya daun bambu kasar ya. Kambing mirip seperti panda merah. Mereka tidak memakan batang bambu. Mereka hanya memakan daun bambu. Itu pun merupakan menu tambahan, karena makanan utama kambing adalah rumput hijau yang segar. Sepertinya kambing memang tidak terlalu peduli dengan menu makan mereka. Kambing juga doyan memakan ikan. Bahkan kadang mereka makan sampah. Gak tahu deh sama kelakuan para kambing. Orang jemuran aja kadang dimakan. Di Madagaskar, ada hewan sejenis lemur yang menyukai bambu. Namanya adalah bambu lemur, atau lemur bambu, atau hapa lemur. Mereka agak mirip monyet, tapi masuk dalam keluarga lemur.
Lemur bambu biasanya memakan daun bambu, tapi mereka juga menyukai batang bambu muda. Biasanya, lemur ini mencabut bambu yang masih muda dan memakan batangnya. Apa nggak disayur dulu biar enak tuh? Lemur bambu juga pernah terlihat mencoba memakan bambu yang sudah keras, tapi mereka cukup kesulitan untuk memakannya. Ya jelaslah. Gorila ternyata juga menyukai bambu. Mereka sering terlihat memakan bambu muda. Bambu muda memang lumayan enak, batangnya lunak dan rasanya gurih. Gorila kadang memakan daun bambu, tapi sepertinya mereka tidak menyukai bambu yang sudah tua karena keras. Meski sebenarnya gorila bisa saja merembukan bambu besar dengan mudah, mengingat rahang mereka yang kuat. Kebutuhan makan gorila lumayan banyak, mengingat ukuran tubuhnya yang besar. Meski gorila adalah omnivora, tapi makanan utama mereka adalah tanaman. Dan bambu jadi salah satu menu makanan utama para gorila. Sebenarnya, admin mau memasukkan simpanse dalam daftar ini, tapi ternyata bukti simpanse memakan bambu sangat minim. Jadi, admin lebih memilih untuk memasukkan orang utan, karena beberapa kali mereka terlihat memakan daun bambu. Orang utan menyukai daun bambu yang masih muda. Makanan itu memang bukan menu makan utama mereka, mungkin sekedar cemilan saja sih. Orang utan bisa menjangkau daun bambu di atas pohon, karena mereka sangat jago dalam memanjat pohon. Kebutuhan makan gajah sangat banyak, mengingat ukuran tubuh mereka yang sangat besar. Menu makan mereka sangat beragam, asalkan masih berupa tanaman. Dan bambu juga jadi salah satu menu makanan bagi para gajah. Mereka menyukai daun bambu, apalagi yang masih muda. Gajah juga menyukai batang bambu yang masih muda. Beberapa kali, para gajah terlihat memakan batang bambu, dan suaranya terdengar sangat gurih. Bukan hanya daun bambu dan batang bambu muda, bambu tua yang keras juga ada penikmatnya loh. Hewan yang doyan dengan batang bambu yang keras adalah tikus. Tapi bukan tikus biasa. Namanya adalah tikus bambu. Mereka hidup di kawasan Cina dan beberapa negara di sekitarnya. Tikus ini banyak dipelihara. Makanan utama mereka adalah batang bambu. Dengan giginya yang tipis dan teknik pengeratannya, tikus bambu mampu menggerogoti batang bambu yang terbilang cukup keras. Mereka seperti gergaji saat memakan bambu. Mungkin monyet ini adalah satu-satunya jenis monyet yang menyukai bambu. Sementara monyet lain lebih menyukai buah-buahan. Mereka hidup di kawasan Afrika Tengah. Menu makan kesukaannya adalah daun bambu yang masih muda. Ranting bambu berukuran kecil juga kadang dimakan. Monyet emas punya tubuh kecil. Mereka lincah dan punya kemampuan memanjat yang hebat. Jadi, mereka bisa menjangkau daun bambu di atas pohon yang tinggi. Hewan pengerat dengan ukuran paling besar ini ternyata menyukai daun bambu. Mereka sering terlihat memakan daun bambu dengan lahapnya. Entah karena doyan atau mungkin kelaparan. Tapi para kapibara menjadikan bambu sebagai salah satu menu makan mereka. Di kebun binatang, para penjaga biasanya memberi makan kapibara dengan bambu. Biasanya jenis bambu khusus yang punya batang kecil dan banyak daun. Mirip seperti para kambing, makanan utama sapi adalah rumput. Tapi mereka juga mau memakan menu lain. Sebelumnya, admin sudah pernah membahas para sapi yang ternyata doyan kaktus berduri. Mereka juga pernah terlihat memakan anak ayam. Dan di sini, para sapi juga ternyata doyan dengan daun bambu. Sepertinya, para sapi kekurangan makanan, seperti halnya para gajah. Sehingga jika ada bambu, mereka tetap mau memakannya. Mungkin jika ada menu makan lainnya yang lebih enak, sapi tidak mau untuk memakan daun bambu. Satu lagi hewan pemakan bambu adalah ulat bambu. Jika kamu pernah menemukan bambu yang berlubang, maka pelakunya adalah ulat bambu.
Ulat bambu biasanya hidup di dalam batang bambu. Mereka memakan batang bambu dari dalam dan bisa dibilang merupakan hama yang sering menyebabkan tanaman bambu mati. Tapi, ulat bambu tidak terlalu merugikan. Lah, tanaman bambu tumbuhnya ngebut banget. Jadi kayaknya nggak terlalu bermasalah meski ada ulatnya. Karena jika ada pohon bambu yang mati, maka akan tumbuh tunas baru. Itulah beberapa hewan pemakan bambu yang berhasil admin kumpulkan. Kira-kira menu makanan ekstrim apa lagi ya? Kalau kalian punya ide, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak salahnya.